Mereka bilang ini menyeramkan. Bagi kami, ini sebuah tantangan. Bukan sekedar nyali. Mimpi menjadi yang terbaik memaksa kami kerahkan skill dan strategi. Di sini. Inilah balapan yang syarat dengan adrenalin dan trek penuh tantangan. Di Purwokerto, semua pembalap berambisi menjadi juara. Tetapi hal itu bukan hal yang mudah karena mereka membutuhkan konsentrasi, skill, dan strategi selama balapan. Hanya di Trial Game, nyali aja gak cukup. Ambisi para pembalap untuk meraih kemenangan sangat terasa di trial game kali ini. Dengan persiapan yang matang dan konsentrasi penuh pada balapan, mereka berusaha keras menaklukkan sirkuit Porca di kota Purwokerto. Tetapi seperti di kota lainnya, sirkuit trial game selalu sulit untuk dijinakkan. Karena trial game berbeda dengan kejuaraan MX lainnya. Di sirkuit ini, para pembalap dipertemukan dengan berbagai handicap yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Handicap yang tersebar di lintasan menjadi momok menakutkan bagi pembalap, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban dari keganasan handicap-handicap tersebut. Terjatuh, tergelincir, dan cedera adalah risiko yang selalu menghantui jika tidak memiliki skill dan strategi yang baik. Belajar dari pengalaman, para pembalap mempersiapkan strategi tersendiri untuk menghadapi berbagai handicap di lintasan. Twin Car Jump. Untuk melewati Twin Car Jump di sini saya menggunakan gigi 3, powernya harus rata sampai atas, jadi motornya landingnya langsung gini enak. Drum Step Jump. Di drum step jump atau di rintangan drum itu cukup disikat aja dengan ayunan yang cukup kuat di kaki dengan menggunakan Prosneleng 2 untuk special engine, dan kita libas habis, dan dengan jumping, posisi jumping tegak, kita ayun kuat, kita akan bisa melewati drum itu. Cobra Step Jump. Nah, untuk Cobra sendiri memang di sini sangat sulit sekali ya, karena Cobra ini ada 2 handicap ya dalam satu rintangan. Karena begitu kalau kita terlalu kencang, kita akan jam duluan di awal, dan itu akan kesulitan di jam yang kedua di Cobra ini. Jadi memang butuh kecepatan yang sangat tepat, dan jam yang kedua ini kita harus bisa lebih kencang supaya turunnya juga lebih jauh, dan itu sangat susah sekali sebetulnya. Dan kalau cuma untuk melewati sendiri mungkin sedikit gampang, tapi untuk mencari kecepatan di Cobra ini memang sangat susah, dan itu butuh latihan dan mengikuti jam terbang di trial game ini. Giant Tabletop. Tabletop di trial game ini sudah mungkin 3 kali perubahan ya. Dulu lebih ngeri rumahnya, terus ada sekarang dipikirin safety-nya, tapi tetap
ada trik-trik untuk melibas istilahnya tabletop itu, di situ tetap kekuatan kaki juga diutamakan, dan gas nggak bisa kita asal tarik aja, karena kita tarik pasti motor jadi terbangnya ke belakang pasti, dan itu bahaya sekali. Dan double step jump. Trik untuk melewati double stepping jump adalah kita harus melakukan RPM yang pas untuk motor. Pada jempingan pertama kita harus melewatinya secara halus, lalu pada jempingan kedua diperlukan kestabilan badan, karena apabila tidak stabil maka kita otomatis akan terjatuh. Kesiapan para pembalap menghadapi handicap kini sudah tidak diragukan lagi. Sebut saja nama Andy Endot Wijanarko. Pebalap yang sudah lama malang melintang di kejuaraan trial game ini memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi handicap, yaitu dengan mengontrol tarikan gas yang sempurna di saat race. Lain halnya dengan Nanda Mendika, pembalap kelahiran Ngawi yang memulai karirnya di trial game sejak tahun 2012, memiliki taktik yang berbeda. Bagi Nanda Mendika, kunci untuk menaklukkan handicap adalah lebih menitik beratkan pada keseimbangan badan dan motor saat di lintasan. Strategi siapakah yang lebih tepat di sirkuit Porca ini? Skill menaklukkan handicap dapat menjadi senjata bagi para pembalap memenangkan race. Tetapi jika salah perhitungan, fatal akibatnya. Hanya di trial game Nyalejang gak cukup. Sirkuit Porca menjadi momok yang menakutkan bagi para pebalap. Kecepatan angin, kontur tanah, dan strategi yang digunakan mengharuskan para pembalap memiliki pengaturan motor yang optimal.
tekanan ban, ukuran gear, suspensi motor, serta setting mesin yang tepat merupakan faktor penting yang mendukung para pembalap untuk mencatatkan waktu tercepat. Nama besar Danny Orlando yang memiliki jam terbang mumpuni membuat dirinya tidak kesulitan untuk mendapatkan setting motor yang matang di setiap race yang diikutinya. Untuk mesin yang saya gunakan di Trail Game Purwokerto ini memang pakai motor jenis KTM dan pakai mesin yang standar. Jadi kita nggak rubah apapun. Jadi karena motor ini memang ready to race ya, siap untuk balap. Saya hanya sedikit melakukan perubahan di muffler ya, untuk silencer kita ganti yang racing. Jadi cuma itu aja yang saya rubah. Untuk ban kita memakai jenis yang mid-soft dari Pirelli untuk menaklukkan sirkuit di Purwokerto ini dan melakukan penggantian gear yang agak besar karena sirkuitnya memang sangat pendek-pendek. Kita butuh akselerasi yang sangat cepat. Kita naikkan gear 2 mata, jadi dari 49 jadi 51. Untuk suspensi sendiri saya tidak melakukan perubahan dan cuma ada sedikit pengerasan di kompresi aja. Aris Setio, pembalap muda penuh ambisi ini, merupakan pembalap yang sangat diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Hal tersebut tak lepas dari kombinasi antara penampilannya yang apik dengan settingan motor yang tepat di setiap race-nya. Saya menggunakan mesin pabrikan yang standar, di porting aja biar agak kencang larinya. Saya pakai ban intermediate mid-soft. Kalau saya tekanan ban pakai 12, menyesuaikan dengan tanahnya yang di sirkuit Purwokerto ini. Mungkin suspensi saya pakai standar, kalau gear saya pakai ukuran 52. Kedua pembalap telah melakukan settingan terbaik pada motor mereka dan keduanya sebentar lagi akan membuktikan ketangguhan dari motor mereka masing-masing di kelas paling bergengsi trail game, kelas Free for All. Tidak hanya sekedar memperhatikan settingan motor, para pembalap juga dituntut untuk memahami karakter permainan dari lawan-lawannya di setiap race. Bagi Danny Orlando dan Aris Setio, kelebihan dan kekurangan lawan menjadi dasar strategi yang digunakan keduanya untuk menghadapi para pesaingnya. Untuk melawan Aris Setio sendiri, karena saya sedikit banyak tahu kelemahan dan kekurangan Aris karena saya sendiri bekas gurunya, jadi sebetulnya Aris Setio ini bagus. Untuk segi fisik mungkin dia lebih muda dan lebih kuat, cuma dia secara mental masih kurang. Jadi untuk jam terbang maupun mental itu masih kurang dan itu yang menjadi kendala buat Aris Setio. Begitu dia ada tekanan, dia akan selalu melemah dan itu sebagai kelemahan yang saya cari untuk menaklukkan Aris Setio. Keunggulannya Om Denny mungkin dia beloknya lebih bagus, soalnya dia udah menggeluti dunia motocross udah lama. Dia sempat jadi guru saya dulu. Saya akan mengalahkan mungkin di tikungannya dan saya akan bermain lebih gesit. Dua pembalap yang memiliki skill yang sama baiknya, Danny Orlando versus Aris Setio. Ya, betul, keduanya merupakan pembalap yang memiliki segudang prestasi. Kini keduanya telah bersiap di garis start. Ya, race pun dimulai. Keduanya langsung memacu kendaraannya dengan cepat untuk memimpin di awal race kali ini. Seperti yang kita lihat, kini keduanya telah memasuki Cobra Step Jump. Ya, kedua pembalap tampak tidak ada yang mau mengalah, bro. Kini keduanya berjibaku di trek lurus dan tampak sejajar. Oh, jumping fantastis diperlihatkan keduanya di Twin Car Jump.
Berbekal dengan pengalaman sepertinya, Denny Orlando ingin membuktikan ketangguhan skillnya pada Aris Setio, bro. Tetapi Denny juga harus memperhitungkan skill yang dimiliki Aris Setio. Kedua pembalap kembali terlihat memacu kecepatan motornya di trek lurus ini dan Aris Setio berhasil mencuri posisi terdepan. Kini keduanya segera memasuki drum step jump, bro. Di akhir lap pertama ini tampak Aris Setio masih memimpin. Denny Orlando terus menempel ketat Aris Setio, bro. Dan Cobra Step Jump baru saja dilibas oleh keduanya. Kini kedua pembalap memasuki trek lurus. Oh, jumping sempurna diperlihatkan kedua pembalap ini. Kita lihat apakah Denny Orlando mampu mengejar ketertinggalannya. Oh, jumping yang tinggi diperlihatkan Denny Orlando menaklukkan Giant Tabletop. Dan Denny Orlando langsung menarik gas untuk mengejar ketertinggalannya dari Aris Setio. Kini Aris Setio memasuki handicap double step jump. Pertarungan kedua pembalap semakin sengit dan kini keduanya terlihat kembali memacu motornya di trek lurus. Kedua pembalap tampak sejajar dan sebentar lagi mereka akan memasuki tikungan terakhir. Siapakah yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu? Dan jumping penentuan dan Aris Setio mencatatkan namanya sebagai pemenang, menuntaskan perlawanan dari Denny Orlando dengan selisih waktu yang sangat tipis. Sangat tipis, bro. Di race kali ini, Aris Setio mampu memaksimalkan performa mesin yang baik dan memanfaatkan kelemahan dari Denny Orlando. Meski begitu, raihan poin yang diraih oleh Denny Orlando mengokohkan namanya sebagai juara umum di kota Purwokerto. Untuk keseruan dari semua pembalap ini memang banyak sekali kendala ya. Ada Aris Setio tadi sempat terjatuh pada hit 3 dan saya sendiri juga bikin kesalahan dan ya itu namanya memang balap dan kita harus bisa mengantisipasinya dengan sendiri-sendiri. Alhamdulillah pada seri terakhir ini pada hit keempat di seri Purwokerto ini saya berhasil mengungguli Aris dan akhirnya saya bisa juara umum di seri Purwokerto ini. Settingan motor yang tepat dan mampu beradaptasi dengan sirkuit adalah modal pembalap menjadi juara. Karena di Trail Game, ya legend, ya cukup. Saat melakukan race, pembalap harus berkonsentrasi agar tepat dalam menarik gas, mengerem, dan mengoper persneling, sehingga memudahkan pembalap untuk menghadapi rintangan yang ada. Konsentrasi pembalap akan maksimal jika ditunjang dengan kondisi fisik yang baik. Jika tidak, fatal akibatnya. Untuk menjaga kebugaran, biasa yang kita lakukan, hampir dilakukan setiap pembalap, yaitu dari awal bangun pagi, biasa kita lari 20 menit, boleh treadmill, boleh lari untuk pemanasan. Habis itu kita angkat beban yang buat otot-ototnya biar nggak gampang kram, jadi nggak boleh terlalu berat untuk beban-bebannya, tapi kita main repetisi, jadi kita harus banyak menggunakan alat yang tidak begitu berat, tapi
jumlahnya nanti banyak, repetisinya banyak. Jadi otot kita akan terbiasa melakukan kegiatan seperti itu dan tidak boleh tidur lebih dari jam 10 malam. Itu kuncinya jadi seorang pembalap. Setiap hari rutin dilakukan seperti itu bagi siapa-siapa yang melakukan pengen menjadi pembalap nasional harus melakukan seperti itu. Adu kecepatan, keberanian, dan skill telah diperlihatkan oleh para pembalap di lintasan. Tapi mampukah mereka buktikan ketangguhannya di tantangan Trail Game Challenge kali ini? Di Trail Game Challenge kali ini, Toto Di Donato dan Denny Orlando ditantang untuk melakukan race dan harus mengumpulkan bola-bola yang dipegang oleh penonton di pinggir lintasan. Pembalap tercepat dan mengumpulkan seluruh bola keluar sebagai pemenang. Dan hukuman untuk tim yang kalah, kru pembalap akan dilumuri dengan whipped cream oleh penonton yang memegang bola di pinggir lintasan. Dan pembalap yang keluar sebagai pemenang di Trail Game Challenge kali ini adalah Denny Orlando. Memahami kondisi lintasan, berstrategi saat balapan, dan memiliki persiapan yang matang adalah kunci dari seorang pembalap untuk meraih kemenangan di Trail Game. Tetap saksikan Trail Game minggu depan karena akan ada pertarungan nyali, strategi, skill, dan performa dari banyak pembalap di Trail Game Kota Bandung. Buat kalian yang ingin mengetahui lebih lengkap lagi tentang Trail Game, langsung aja mengakses di www.trailgame.id. Saya Alicia Vita pamit undur diri, saksikan terus Trail Game, nyali aja, gak cukup.